Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi bertemu dengan ahli waris bioskop Pendra, Bapak Lili Sukrisnowibowo. Karena seperti tayangan-tayangan yang lalu, saya mensinyalir memang tangan-tangan mafia tanah di kasus bioskop Pendra ini. Bioskop Pendra jelas jadi korban tangan mafia tanah. Dan mafia tanahnya itu, dan kalau dilihat dari dulu, itu kelihatannya itu memang pergerakannya sangat masif, terencana dan terstruktur. Nah, saya terus terang ingin terus menggali itu. Selamat berjumpa Mas Lili. Selamat berjumpa. Mas Lili, ini saya ingin tahu ini karena saya dengar bioskop Pendra itu yang Anda sebagai ahli warisnya itu pernah dikonversi itu dulu ya? Oh pernah. Ya. Gimana ceritanya Mas Lili? Gini, tahun 60 itu kan adanya undang-undang pokok-pokok agraria. Ya, UPA tahun 1960. Betul. Itu kita juga mengajukan, terus Ya. mendapat surat dari kantor pertanahan, Ya. ditanyakan, kita harus pada bukti akte pendiriannya, Ya. keluarga negaraannya, Ya. dilengkapi. Bahkan tahun 62 dicoret dari P3B. Ya. Terus tahun 63 kita mendaftarkan ekendom tersebut. Di situ berbunyi begini. Nah, jadi tanah ekendom itu pada tahun 61 dengan nomor, saya lupa nomornya ya, dengan nomor PS25 P.P nomor 10 tahun 6/61 Ya. dengan nomor 5/1963 dari kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah Yogyakarta, Ya. bahwa tanah bekas ekendom nomor 504 terletak di kota Raja Yogyakarta, Kementerian Gondomanan, Kampung Pasan. Ya. Diuraikan dalam surat ukur nomor 109 luas 7.425. 7.425. Ya. Menurut surat hak tanah nomor 177 tertulis atas nama NPJPPM. Ya. Itu didapat dari kepala kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah, R. Sutarjono. Jadi otomatis ini sudah didaftarkan. Ya, Jadi ya. ekendomnya itu ekendom Indonesia lah. Ya. Terus ada lagi apa namanya? Artinya sudah mulai diurus ya waktu Betul, itu. sudah dilakukan tahun 63. Terus Ya. kita mengajukan lagi tahun 72, Ya. tahun 94. Ya. Bahkan kita dapat SKPT, Ya. surat terang pendaftaran tanah. Ya, seperti apa itu penjelasannya yang ketika akhirnya dapat SKPT itu? Ada saya bacakan kalau itu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Karena biar jelas semuanya. Betul. Biar paling tidak kalau nanti Satgas Mafia Tanah terus bergerak, meskipun saya lihat ini sekarang kok masih mandul, itu nanti punya bahan gitu loh. Ya. SKPT-nya intinya gini Pak. Ya. SKPT-nya itu tahun 94 Ya. keluar SKPT. Ya. Terus kita mendapatkan surat ukur GS nomor ukur saya lupa ya, saya dapat surat ukur itu. Ya. Surat ukur, surat keterangan pendaftaran tanah. Ya. Surat ukurnya ada tuh? Ada surat Ya. ukurnya ada. Artinya kalau udah surat ukur permohonan sertifikat diajukan, surat ukur keluar, otomatis kan tinggal diproses. Ya. Ini nggak dilaksanakan. Ya. Tiba-tiba 2010 muncullah itu, Ya. dibikinlah tim. Ya. Tim yang dimana Yang melibatkan Pemda ya itu. ya, Ya. pokoknya sekda itu Ya, namanya, ya. saya lupa. Triharjun itu kalau Betul, tidak ya. Waktu itu sekdanya Triharjun Ya. Terus dibuatlah tim itu pemberesan. Ya, ya. Sekarang, tapi di situ di timnya itu menyatakan pemberesan hanya untuk kelas 32. Ya.
Ya kalau tidak keliru itu narasumbernya saudara Abdurrahman itu ya. Betul, selaku pengacaranya Iya, dia iya. Pak. Karena kan kita dapat bocorannya Datanya ada. datanya ada itu Datanya kan. ada, iya. Harus dikalian narasumber. Ya, terus Apa namanya? Dia tetap ditariklah pakai PRK 5 karena agar mudah dia bermain. ya, Dia ya, begitu. ya, ya. Biar tangan dan kaki dan otaknya mafia tanah itu bisa terus bergerak itu ya. Iya. Terus Terus waktu dia kita komplain. ya, Kita komplain karena setelah dia mau pembayaran. ya, Pembayarannya itu sebenarnya nggak sah, cacat hukum. ya, ya, ya. Karena dasarnya apa? Kepemilikan apa dia? Kita lapor ke DPRD. Ya, ya, ya. Kita datang ke sana, kita protes ke Ya. DPRD. Sama DPRD ditanggapi lah. Ya, saya juga meliput waktu itu. Oh ya. Waktu termasuk demo-demo segala itu. Ya. Tapi kan ternyata kan lalu DPRD bungkam itu ya. Oh tidak Pak, pertamanya dia Pertama, tapi Iya. akhir-akhirnya kan bungkam. dia datang menyambut kami, dia menyatakan ini masih dibintangi. Iya. Kan gitu, Ya, Pak. ya, ya. Masih dibintangi. Terus akhirnya saya dapat dari ketua, nama ketua, jadi dulu wakilnya Pak ya, Ya, membuat surat resmi ya, bahwa DPRD menyatakan bahwa ini terkena Kepres 32 Ya. bukan PRK 5. Ya, ya, Biasa-biasa setelah kami komunikasi dengan DPR, dipanggil, berbicara semua di depan partai-partai itu, Ya. kami ngomong semuanya. Akhirnya kesimpulannya seperti itu Pak. Dan ketika demo itu kalau tidak keliru yang menemui kan saudara Yoga itu dari PDIP Ya, lah itu. betul. Ya. Dia yang menyatakan masih dibintangi Pak. Iya, Ini iya. masih di stop dulu nih, Iya, iya, kan iya. gitu anggarannya. Iya. Karena sudah dianggarkan itu waktu itu yang dibuat di anggaran itu seperti Biskop Indra, Ya, terus Burni, ya, terus kebun itu namanya nama Cina siapa ya? Cinhai, ya, ya, ya. atau Cinhai, Hmm. apa namanya siapa ya namanya? Ya. Tidak lupa Artinya ya. waktu itu kan ketika di DPR akhirnya kan DPR kan bungkam terus saya kan ada pertanyaan ada apa gitu lah setelah itu kan anunya. Ya itu sudah ada kan saya di yang menangannya Komisi A. Iya, iya. Komisi A pun sudah menjawab semua Betul. dipanggil. Dan dulu Abdurrahman itu dulu sebagai advokatnya dia ketika jadi anggota DPR memang dia juga menguasai di Komisi A itu dulu. Zamannya dia jadi anggota DPR gitu loh namanya. Sebelum dia jadi residivis loh ya. Karena kan dia yang kena kasus Jogja Expo Center itu bersama. Sebenarnya ada banyak itu waktu itu, tapi yang terkena kan cuma Abdurrahman aja itu loh sebagai advokat yang akhirnya dia pegang bioskop Indra itu menguasai jadi kuasanya Pemda itu gitu loh. Terus gimana Mas? Ya setelah dapat arahan dari DPR dibahas Ya. di sana, terus kami juga protes masalah apa yang dibayarkan kepada para penghuni yang Ya. sebenarnya itu hak kami. Ya, ya. Jadi mereka menyelesaikan dengan kami membuat pelepasan hak, Ya. nanti mereka kami bayari mereka. Ya, Sebenarnya ya, begitu. ya. Seharusnya seperti Ya, itu. aturannya seperti Tapi itu. mereka langsung terobos ke penyewa-penyewa Betul, itu kan. ya. Karena kan kita punya bocorannya juga kan itu Betul. dari notarisnya itu ya. Betul, data-datanya ada. Iya, data-datanya kan ada semua ya. Iya. Notarisnya waktu itu Norman Muhammad kalau tidak Betul, keliru kan. iya. Terus gimana Mas itu? Nah itu sebenarnya kan cacat hukum Pak. Ya, Nah, terus tapi dia dengan upayanya pokoknya di situ kan dia berusaha supaya menguasai fisik. ya, Dengan menguasai fisik, terus mereka dengan cara mereka terus menekan kami. Pertama kami diajak dulu berdialog. ya, Kebetulan dipanggil dulu sama pengacara negara. Ya. Ibu siapa tuh namanya? ya dari kejaksaan ya toh. Betul, Ya. dipanggil sana untuk bermusyawarah. Ya. Kami juga datang. Hmm. Apa yang dibayar-bayarkan sama mereka, yang setelah dibayarin terus kami berpendapat, bolehlah demi kemajuan Jogja, Ya. kami mendukung juga. Ya, ya. Kamu minta berapa? Saya ngomong situ. Ya kalau yang kamu kesini udah nggak apa-apa lah. Ya. Saya minta 50 M Belum kan ya, gitu. waktu Ya, itu ya. ya. Oh nggak bisa, kami nggak punya uang gini. Ya kami juga jangan terlalu kan sama harga pasar di sana jauh sekali Iya, lah, iya, iya, iya. Jadi saya udah serendah mungkin, tapi nggak ada lanjutannya lah gitu. Nah tiba-tiba mereka
berusaha untuk menguasai fisik, Ya. karena fisiknya kami kuasai Pak. Ya. Kami gunakan untuk parkir motor, Ya. semua berjalan normal lah. Ya. Kami bikin motor itu. Hmm. Jadi tiba-tiba mereka itu mengambil dengan menggunakan aparat negara, Ya. memblokir tempat tersebut. Ya. Terus kami protes di situ. Ya. Ada pengacara juga Pak Bayu, Ya. ada itu diseret tuh Pak. Asistennya itu ya. Ya, Asistennya dikeluar Taufik. Taufik. Ya. Diseret sampai ke jalan itu ya. Ya, pengacaranya. Ducalke itu ya. Iya, betul. Karena waktu itu saya kan juga meliput juga Iya. atas nama RBTV itu waktu Ya, itu ya. ada filmnya Pak ya. Ya ada saya. Ya. Ya itu sampai ponak-ponakan saya, adik saya Ya. dipukuli. Ya. Kan ini sepertinya kayak arogansi sekali. Ya. Terus diseng. Bahkan di bulldozer akhirnya. Belum Pak, Oh, masih belum. diseng. Masih diseng dulu ya. Pengesengan itu. Ya. Tujuan pengesengan itu, Hmm. setelah diseng itu kami diajak. Setelah saya bertahan, nggak mau saya Ya, diseng-seng itu kan. Ya. Akhirnya kami diajak berunding. Oh. Diajaklah kami, saya, terus Pak Poltabes, Ya. sama wali kota, Ya. diajak ke Kepatian. Ya. Karena untuk berunding lah gitu. Dan jelaskan, ini loh Kepres 32. Ya. Saya tunjukin Kepresnya gini. Ya. Nggak tahu tiba-tiba saya lagi rundingan di Indra udah diseng. Ya. Saya pulang udah seng-seng. Sudah seng-sengan itu ya. Artinya kan waktu itu padahal kan dari pihak Pemda kan sudah ada suratnya itu harus Kepres 32 atau waktu Betul. itu. Ya. Itu aturannya begitu. Aturannya kan Tapi seperti itu. Prakteknya nggak dapat itu, Prakteknya Pak. enggak. Artinya mereka kan terus jalan sendiri sampai di seng itu tadi. Betul. Ya. Nah sekarang sebenarnya kalau pembebasannya pun salah. Ya. Jadi yang disewa sama Biskup Indra itu luasannya kan ada datanya. Ya. 2028 Ya. meter. Ya. Lah yang dibebaskan sama dia 2.900. Ya. Artinya tanah saya yang nggak saya sewakan, Hmm. akses keluar masuk sampai samping itu, Ya. semua tuh seolah punya Indra. Iya. Dari mana? Ya. Artinya kan akhirnya kan mereka dengan kekuasaannya itu kan kalau istilahnya dalam kerajaan kan itu adigung, adikuno gitu ya. Artinya arogansi kekuasaan kan. Nah, betul. Bahkan kan dalam perjalanannya kan putusan pengadilan pun mereka sasak semuanya kan, tidak mereka tepati kan. Ya, Akhirnya itu, yang kemudian itu. akhirnya Ceritain besok. ceritanya besok itu ya. Tapi sampai sekarang oke Pak ini. Iya. Terakhir itu tadi Ya. kita sampai pada itu desain itu tadi ya. Iya. Tapi desain itu sebenarnya kan dasar hukumnya nggak ada. Iya. Dengan setelah desain terus mereka panggil orang-orang BPN berfoto-foto rame-rame. Ya. Saya lihat foto-foto dia moto-motonya. Iya. Depan itu seolah-olah ini loh udah dikuasai Pemda Ya, gitu. betul. Akhirnya dia mengajukan Ya, kan begitu. ya, Udah ya, saya ya. kuasai, Ya. mau saya diproses kan Ya, begitu. ya betul. Oke sampai di situ dulu Ya. Pak Lili. Nanti lain kali kita akan ngomong lagi. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho harus mengakhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.